Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sedama sekalian, baik yang ada di Dharmasala ini maupun yang ada lewat Zoom ya. Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan Dhamma Desana yang akan dibabarkan oleh Bapak Eko Supeno, yang temanya adalah kesederhanaan hidup untuk meningkatkan kualitas batin. Kepada Bapak Eko Supeno, waktu kami persilakan. Terima kasih, selamat sore, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, bahwa kita pada kesempatan ini, sore ini kita bisa berjumpa kembali di Puja Bakti atau kebaktian di Wihara Dharma Ratna, Sukabumi. Selamat sore Bapak Ibu Romo Ramani yang ada di Wihara Dhammasala maupun melalui Zoom. Pada sore hari ini saya berterima kasih dikasih kesempatan untuk berbagi kita bersama. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya kita untuk mengelola batin kita dengan kesederhanaan itu. Kesederhanaan dalam hidup untuk meningkatkan kualitas batin. Ya. Jadi seperti apa yang disampaikan Sang Buddha juga sama, ya kan? Nah ini saya kenapa pakai Mas Eko, ya? Saya udah tua, nah sekarang dipanggil Mas. Kalau dulu kan Bapak masih muda, nah sekarang jadi awet muda gitu. Lanjut, jadi ini ya, kesederhanaan itu dari kata dasar sederhana. Sederhana itu tidak berperilaku berlebihan dan bergantung dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Jadi orang sederhana itu kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu yaitu tidak berperilaku berlebihan dan bergantung dengan kebutuhan saja. Jadi tidak sampai apa yang diinginkan itu tidak, ya sederhana itu. Terus apakah sebenarnya? Apakah Dhamma itu sederhana? Ini kurang tulisan saya. Apakah Dhamma disampaikan oleh Sang Buddha itu sangat sederhana sekali. Ya. Kenapa? Karena Dhamma itu yang ia ajarkan, apa yang ia praktekkan. Apa yang ia praktekkan, apa yang ia ajarkan. Itulah Dhamma. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita dapat? Yaitu ajaran-ajaran leluhur. Termasuk sampai dengan anak-anak kita. Ya. Ajaran-ajaran leluhur itu turun-temurun kita ajarkan, kita diajarkan oleh orang tua kita diajarkan oleh nenek kita, bahkan kita sendiri diajarkan oleh nenek kita, sama juga wujud kita kalau masih hidup juga mengajarkan kepada kita, termasuk anak-anak kita. Nah, itulah ajaran kehidupan itu yang sekarang ini perlu kita sampaikan. Kenapa ajaran kehidupan itu kita perlu sampaikan? Karena ajaran kehidupan itu adalah ajaran yang jelas, ajaran bagus. Karena apa? Sang Buddha juga mengajarkan berdasarkan praktek yang dipraktekkan juga diajarkan kita, termasuk orang-orang tua kita. Ya.
Jadi leluhur-leluhur kita itu mengajarkan kita itu dari kehidupannya. Nah, dari kehidupan-kehidupan beliau-beliau itu diturun-temurunkan kepada anak cucunya sampai ke kita, sampai ke anak cucu kita, bagi yang sudah punya cucu. Jadi kalau kita ya, kalau kita bisa ya, bisa menyampaikan ajaran kehidupan ya, maka kita bisa menyampaikan ajaran-ajaran leluhur kita. Leluhur kita itu dari mana, ya kan? Ajaran kita adalah ajaran leluhur kita, tentunya ajaran budi pekerti itu, ya. Ajaran budi pekerti itu yang disampaikan oleh leluhur kita, termasuk kita, ya. Dulu pernah saya sampaikan bahwa eh, orang Jawa dan orang Tionghoa itu di benak hatinya itu ada dhamma. Karena apa? Karena leluhur orang Tionghoa dan orang Jawa ini tidak tidak lepas dari ajaran dhamma, ajaran Buddha gitu. Maka dalam eh, ajarannya, yaitu ajaran kehidupan itu, kehidupan adalah pengetahuan, ya. Pengetahuan adalah pendidikan. Ya itulah pendidikan budi pekerti, termasuk sampai saat ini yang digembar-gemborkan oleh para guru-guru kita, sesepuh-sepuh kita. Pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah dhamma. Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang sangat bijaksana. Ya. Bijaksana. Kalau kita berbuat bijaksana, tentunya kita sampai ke nibbana, gitu. Sangat sederhana sekali dhamma itu. Kenapa? Seorang pangeran mengajarkan dengan bahasa Pali. Sedangkan pada zaman itu bahasa Pali itu adalah bahasa masyarakat jelata, masyarakat biasa. Beliau mau mengajarkan dhamma itu dari desa ke desa jalan kaki. Dengan jalan kaki. Kenapa, Kak? Ya, dengan jalan kaki ke desa-desa, tidak ke kota saja. Ya kan, gitu. Ya ke kota juga iya, ke desa juga iya, karena kesederhanaan dhamma itu yang dibabarkan oleh Sang Buddha itu mudah sekali. Jadi mindset kita, pikiran kita itu, dhamma itu mudah dan sederhana. Gitu. Tapi banyak orang yang mengatakan juga bahwa belajar dhamma itu sulit. Kalau pikiran kita itu seperti itu, ya akan sulit terus, dan juga nanti akan males, ya akan males untuk belajar dhamma, pengetahuan itu. Maka simpel sekali sebenarnya ajaran Buddha itu. Nah, ini sederhana dalam, ya, kesederhanaan itu dalam kata dasar sederhana. Sederhana itu tidak miskin, tidak kaya, tidak pelit, tidak rumit, tidak males, dan lain-lainnya silahkan saja. Ada lagi, itu yang negatifnya. Ya. Yang positifnya, biasa-biasa saja, sedang-sedang saja, bersahaja, ya. Entengan itu ringan tangan bukan nabok begini, nabok enggak. Ya, kalau seandainya pergi ke wihara, ya, wihara kotor, ya nyapu tanpa ada yang nyuruh,
ya kan? Atau kita ngajak, ayo kita bareng-bareng kerja bakti di wihara. Tidak usah di wihara, di rumah atau di jalan pun juga bisa seperti itu. Ya, seperti yang kelihatan nggak bagus atau kotor atau sampah di jalan, kita bisa pungut, kita pinggirkan. Tadi sudah saya sampaikan, dhamma itu adalah mudah. Dhamma itu simple, ya kan? Orang sederhana itu mudah. Mudah komunikasi, mudah apa, rendah hati, ya, simple. Nggak mau bertele-tele, ya kan? Itu ada juga nanti tidak rumit itu tidak mau bertele-tele. Ajaran Buddha itu adalah sederhana, objektif yang bisa kita mengondisikan kita menjadi bijaksana. Sederhana itu mah orang irit, orang miskin, orang pelit, tidak, ya. Sesuai dengan kebutuhan tadi. Maaf. Jadi sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kalau orang mengedepankan keinginan, ya, keinginan yang kira-kira itu tidak bisa kita capai, itu ya tidak usah. Keinginan yang kira-kira tidak kita mumpuni atau tidak mampu, ya itu cuma impian saja, untuk cita-cita saja. Jangan menuruti keinginan. Tetapi kita semua harus punya keinginan. Tapi jangan dituruti. Ya. Kita tetap berusaha. Ya. Kita tetap berusaha, tapi kalau keinginan itu dikondisikan, dipaksa, itu nanti akan menderita sendiri, sengsara sendiri. Tetapi kalau keinginan itu berusaha, ya, untuk semangat, itu bagus. Kalau orang tidak punya impian, tidak mempunyai keinginan, itu ya tidak ada semangat nantinya. Tetapi semangat keinginan itu tidak kita paksakan, tetapi kita usahakan. Gitu. Contohnya, ya kan? Contohnya saja kita kredit motor dengan gaji sedikit, ya. Belum nanti buat hidup, belum buat kita untuk bayar sekolah, belum nanti untuk kehidupan bermasyarakat. Itu sisanya berapa? Orang kalau kredit-kredit itu tidak mengukur kemampuan kita, hidupnya gagahnya itu cuma 3 hari. Setelah 3 hari, ya sudah loyo. Karena apa? Uangnya udah habis buat kredit motor dan ini dan itu. Ya, kalau bisa kredit-kredit begitu, ngutang-ngutang dengan kredit itu ya sesuai dengan kemampuan. Dihitung dulu prosentasenya. Kreditnya itu berapa nanti bayar, dan nantinya yang untuk hidup sehari-hari dari makan, dari anak sekolah, ya, dari bermasyarakat itu berapa, dikalkulasi, diprosentase, cukupnya sekian. Saya bisa menyisihkan uang untuk kredit, ya, untuk utang seandainya seperti itu. Jadi bukan pelit sebenarnya, ya, tidak memaksakan. Jadi kita harus punya cita-cita, punya keinginan, tetapi tidak harus kita paksa, kita memaksa, gitu. Yang selanjutnya yaitu, nah ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kelahiran untuk menjadi Buddhis, ya, menjadi Buddhis itu berkah sebenarnya. Berkah. Tadi sudah saya sampaikan kehidupan dan. Nah, berkahnya itu kenapa? Ya, kita terlahir menjadi manusia
yang ya, mengerti ajaran Buddha, mengerti Dhamma, itu berkah. Karena apa? Dhamma menunjukkan kita mencapai nibbana. Usaha sendiri. Maka agama Buddha umatnya sedikit. Kenapa? Karena usaha sendiri untuk bisa mencapai kesempurnaan. Ya, usaha sendiri. Jaminannya yang jamin siapa? Yang jamin adalah Dhamma itu sendiri. Harus dipraktekkan. Ya, harus dipraktekkan. Maka kita berdoa, kita baca parita terus menerus tanpa ada praktek Dhamma, itu ya kurang lengkap. Ya, kurang lengkap Bapak Ibu. Kurang lengkap. Karena apa? Karena ajaran Buddha itu seperti ini. Ya, ajaran Buddha itu seperti ini. Sabapasa akaranang, kusalasa upasampada, sacita pario bardapanang. Ini banyak orang, ya, penceramah-penceramah, pandita-pandita, para biku selalu menyampaikan ini. 3 ini tidak berbuat jahat, banyaklah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Ini tidak bisa dipisah-pisah. Kalau kita mau mencapai kebijaksanaan, mau mencapai kesucian, ya 3-tiganya ini lengkap. Gitu. Tidak berbuat jahat, ya kan? Kita jangan tidak berbuat jahat. Kita juga harus sering menolong, ya kan? Berbuat kebajikan, ya, welas asih, sering membantu orang, ya. Kalau tidak berbuat jahat itu ya sila itu kita, ya, sila itu kita perkuat. Yang sudah sering disampaikan juga tadi sudah kita baca Pancasila, ya, itu juga harus kita kuatkan itu. Berbuat kebaikan, kebajikan. Ini juga sering membantu, sering berdana, ya. Ini juga harus ya berdana. Nah, sekarang kan baru musimnya Covid. Iya kan? Covid ya. Saya biarpun tidak dengar, tidak tidak dengar Wihara Dharma Ratna ini, saya pastikan sudah berapa kali ya, sudah berapa kali ya membagikan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Ini sudah berapa kali berarti saya sampaikan sudah 1 kali lebih. Saya biarpun tidak pernah mendengar kabar ya, karena ini Covid semuanya saya juga tidak pernah kemana-mana. Sebenarnya saya itu lebih enak datang ke Sukabumi, juga sudah lama kan nggak ke Sukabumi kan. Sambil masalah Covid ya, ini juga harus kita bertanggung jawab, kita bersama semuanya. Kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, itu juga kita bisa yang pertama berbuat jahat. Karena apa? Kalau kita nanti terinfeksi virus corona, otomatis kita akan menularkan. Tapi saya percaya umat Buddha di Jawa Barat, khususnya di Dharma Ratna, Wihara Dharma Ratna ini, saya pastikan akan menjaga dirinya sendiri masing-masing. Tidak usah berbicara orang lain untuk menjaga diri, tetapi diri kita masing-masing. Diawali dari diri kita sendiri, sehingga orang lain akan berbicara untuk menjaga diri kita sendiri masing-masing. Akhirnya COVID-19 ya
sudah terputus sebenarnya, mudah terputus. Ya kalau kita lihat di TV, di mana, ya biarin sajalah. Kita jaga diri sendiri, aman sendiri-sendiri. Dhamma juga mengajarkan seperti itu. Jangan berbicara orang lain. Diri sendiri dulu sebelum ke orang lain. Diri sendiri dulu sudah bisa nggak untuk menjalankan dhamma ini, gitu. Ya, berdana. Berdana apa saja? Berdana itu tidak harus materi. Berdana membersihkan wihara tadi sudah saya sampaikan. Berdana untuk memimpin puja bakti. Berdana untuk menyampaikan dhamma. Berdana untuk orang lain supaya menjadi baik. Menjadi lebih baik, bukan menjadi baik. Menjadi lebih baik, itu juga bagus. Ya, itu. Jadi berdana, syukur-syukur sudah berdana mimpin puja bakti, gantianlah mimpin puja bakti, ya kan? Kalau yang belum bisa belajar, jangan takut, ya, jangan takut, belajar dulu. Seandainya minggu depan siapa belajar, tulis, ya. Kenapa? Nanti kita juga hidupnya akan berkualitas batinnya. Dari awal situ dulu, ya, motivasi itu dulu. Ya. Nah, lama-lama kita nanti dari Budayana, ya, Jawa Budayana Sukabumi bisa mengusulkan, ya, sudah bisa memimpin puja bakti terus menerus, otomatis dirinya sendiri nanti akan selalu belajar dhamma. Saya tidak berhenti belajar di YouTube, ya, di Zoom seperti ini. Saya juga sering mendengarkan, ya, narasumber yang hebat-hebat semuanya, ya. Kalau saya mah sebenarnya apa sih kan gitu. Saya juga berterima kasih masih dipercaya oleh Dharma Ratna kemarin di Dhammaramsi ya situ ya. Saya juga berterima kasih masih ada yang mau mengundang saya, mau membutuhkan saya siap. Dan ini pun saya juga berterima kasih kenapa? Saya bisa berdana dengan Dhamma di sana ini. Terus yang ketiga yaitu sucikan hati dan pikiran. Sucikan hati dan pikiran salah satunya yaitu dengan meditasi. Kalau bisa di Dharma Ratna itu kalau memang sudah ada, ya, saya harapkan bisa ada waktu untuk bermeditasi bersama di wihara. Kalau sudah ada ya bagus. Tapi kalau memang sudah ada, ditingkatkan kualitasnya. Dari mana? Ya suruh ngajarin, ya cari guru, undang guru meditasi, ya. Atau yang sudah bisa ahli meditasi, ngajarin temannya satu wihara gitu. Ya untuk apa? Untuk menghilangkan kejenuhan meditasi. Dan juga saya kan dulu pernah saya sampaikan juga, ini dari tahun 2010, itu Waisak Budayana di Kerawang, ya, yang diadakan oleh teman-teman Kerawang, Purwakarta, dan Cikarang, ya, Budayana. Itu saya sampaikan kan, panas dasi, pagi namaskara dan meditasi. Nah, supaya apa? Dari ya yang kecil-kecil ini meditasi nggak kalau bisa lama, kalau nggak bisa nggak masalah. Kita heningkan saja dulu sebentar, ya. Pagi hari nantinya lama-lama bisa terbiasa untuk mengawali kita beraktivitas, ya. Untuk mengawali kita beraktivitas pagi buka toko kerja apa, ya. Kalau
di toko kan kadang-kadang bangun pagi tiam hiu depan pintu ya kan, sembahyang tikong, itu penting juga bagi saya. Ya. Di rumah saya ada ya depan pintu untuk sembahyang tikong, tiam hiu depan pintu, ya pai-pai, nggak apa-apa. Kita menghormat kepada Tian. Di Tripitaka Tian nggak ada, adanya adalah Sang Bagawa, ya, yang Buddha, yang Tathagata. Kita ada. Tian itu ya itu sebenarnya. Tian itu adalah Tuhan. Nah, ya, dalam bahasa Mandarin semuanya sama. Ya, perlu kita. Saya orang Jawa, padahal itu budaya Tiongkok. Ya. Kalau orang Jawa itu adalah semedi, samadi di tengah malam. Maka Bapak Ibu kalau melihat status saya kalau ada punya WA, sering sekali di atas jam 00 saya masang status. Menandakan saya belum tidur. Nah, itu. Saya umur sudah 60. Itu hampir dari bujangan, Pak, Bapak Ibu. Hampir dari bujangan. Dulu saya masih jadi tukang kebun wihara Cibubur, itu saya masih tetap. Padahal di tengah hutan. Ya. Kita lanjutkan saja, nanti keburu. Inti ajaran Buddha ya ini, di Dhammapada. Ya, di Dhammapada 183 tadi, yaitu kita budayakan. Ya. Setelah ini tadi ya, ini setelah tidak berbuat jahat, banyaklah kebajikan. Kita budayakan. Itu yang nantinya akan muncul apa? Tata krama, ya, unggah-ungguh, ya, unggah-ungguh. Nanti di dalam kekeluargaan bagaimana? Tentunya tadi sudah saya sampaikan, kehidupan itu yang diajarkan oleh leluhur kita. Ini yang terjadi. Dari mana munculnya? Yaitu dari ajaran Buddha. Munculnya dari Dhamma. Dari biasa-biasa, kebiasaan-kebiasaan menjadi budaya. Menjadi ini. Dhamma itu bisa merubah watak manusia. Ya. Kalau orang Jawa bilang, watak itu nggak bisa diobatin. Tapi watak bisa diobatin. Nah, sekarang saya baru nemukan. Watak bisa diobatin. Dengan apa? Dengan Dhamma. Dhamma mengajarkan kesadaran. Kalau watak, mempunyai watak, kalau dia itu sadar, wataknya akan hilang. Contohnya, siapa? Raja Asoka. Wataknya bengis, kejam, penindas. Ya, mengenal Dhamma, luntur semuanya, menjadi lemah lembut. Bahkan dia menyatakan untuk kerukunan, ya kan? Di Prasasti Asoka. Terus dia Raja Asoka adalah pelopor vegetarian. Sampai segitunya Dhamma itu. Makanya saya tadi bersampaikan, kita itu bersyukur terlahir menjadi manusia itu. Harusnya itu bahagia. Kenapa? Karena ada Dhamma yang menunjukkan kita bisa mencapai Nibbana. Memang kelahiran itu penderitaan. Kelahiran kembali ini loh ke dunia itu penderitaan. Menjadi manusia kita harus bahagia karena kita bisa mengenal Dhamma, belajar Dhamma dan bisa menyampaikan Dhamma. Itu kebahagiaan. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan malah, ini saya lupa. Ini akan bisa merubah pikiran manusia. Tadi sudah saya sampaikan. Dhamma akan bisa merubah pikiran manusia, bisa merubah watak manusia. Ya, karena Dhamma itu adalah ajaran kesadaran. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi pikiran. Ini juga baru saya bikin semuanya ini ya, karangan PowerPoint ini. Tidak tahu sudah pernah mendengar atau belum? Kalau Dhamma itu bisa merubah watak manusia.
bisa merubah pikiran manusia apabila manusia itu sendiri dengan benar-benar tahu, mengerti Dhamma itu sendiri. Dhamma akan merubah pikiran manusia. Ya, pikiran adalah apa yang kita pikirkan menjadi ucapan nantinya. Yang setelah ucapan, perbuatan, perilaku. Perilaku yang kita lakukan terus-menerus, ya, berkali-kali. Katanya orang-orang pinter itu bisa menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Budaya, kebiasaan akan menjadi watak. Nah, kalau kebiasaan, kalau pikirannya itu berdasarkan Dhamma, perkataannya itu berdasarkan Dhamma, perbuatannya itu adalah berdasarkan Dhamma, kebiasaan otomatis nanti akan juga berdasarkan Dhamma. Watak pun juga akan berdasarkan Dhamma. Akhirnya, kalau sudah watak berdasarkan Dhamma, yaitu watak yang sadar. Itu Bapak Ibu. Jadi ini ya siklusnya. Kenapa saya sampaikan tadi watak itu bisa diobatin? Ya ini tadi kalau mereka mempunyai watak yang bagus, watak yang kurang bagus, mengerti Dhamma, mempelajari Dhamma, tahu Dhamma, mempraktekkan Dhamma, otomatis pikirannya akan ini semua berdasarkan Dhamma dan mewujudkan watak yang berdasarkan Dhamma itu. Otomatis apa? Ya, watak positif. Ya, watak yang baik semuanya. Ini sampai jam berapa ya? Silakan Pak Eko, kita mungkin sampai 7 dengan sama pertanyaan. Iya, betul. Ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Pertanyaan 15 menit. Kalau ada yang nanya, kalau nggak ada yang nanya nanti kita ini. Nah, sekarang tadi sudah saya sampaikan bahwa watak ya. Jadi kita tetap mengacu kebahagiaan itu karena apa? Yaitu maka kita kalau mempunyai watak yang negatif udah dikasih tahu orang kadang-kadang marah. Ya. Wataknya sering begini, ya kan? Menurut orang banyak loh, bukan menurut istrinya, anaknya saja. Menurut orang banyak, seandainya saya itu orangnya galak, terus orangnya begini-begini, jelek lah pokoknya. Terus diingatkan, malah lebih marah lagi bisa. Tetapi kalau kita sudah menyadari, oh iya ya, kalau marah itu juga tidak bagus. Ya, kalau begini-begini yang negatif-negatif tidak bagus berdasarkan Dhamma. Nah, itulah kita langsung. Kalau kita ya, kadang-kadang kalau kita mau marah, bas gitu. Oh iya, ngapain marah ya? Rugi kita. Nah, itu kita sadari pelan-pelan terus. Tapi kadang-kadang di hati Pak, pikiran di hati dan pikiran itu Pak, makan hati Pak, kan gitu. Ya, itu kita sadari. Ya. Memang makan hati itu enak sebenarnya. Tetapi kalau makan hati udah di mulut enak, nanti di kemudian hari apa yang terjadi di tubuh kita? Kolesterolnya tinggi. Nah, itu yang harus kita sadari Bapak Ibu. Lanjut. Buddha yang sempurna. Ya. Manusia yang sempurna akan dikenang dari ya, kelahirannya, pencapaian kebijaksanaannya, parinibbana atau wafatnya. Itu kalau manusia yang sempurna. Bapak Ibu. Manusia yang sempurna itu seperti itu. Tetapi kalau manusia biasa seperti kita-kita, itu yang dikenang itu cuma meninggalnya saja.
dari 3 hari, 7 hari, ya kan? Terus berapa? 3 bulan atau 1 tahun sampai ke 3 tahun. Mendak 1 atau mendak kalau orang Jawa itu kan sampai 3 tahun. Itu yang dikenang wafatnya aja yang diperingati itu. Tetapi kalau manusia yang sempurna dari kelahirannya, pencapaian kebijaksanaan, parinibbana diperingati, yaitu Waisak. Bedanya di situ, Bapak Ibu. Maka ibarat Buddha itu adalah air. Ya. Air adalah lambang kehidupan. Kalau tanaman, kalau kita kekurangan air juga akan menderita. Air lambang ketenangan. Kenapa lambang ketenangan? Tenang itu rata-rata gini. Maka air itu untuk satu kesatuan berat. 1 kilo air, 1 liter air ya 1 kilo air. 1 kilo. Maka acuan untuk timbangan itu sebenarnya air. Air melambangkan kesucian. Air pun juga melambangkan kesederhanaan. Kemana saja bisa masuk. Ya. Air melambangkan keseimbangan. Tadi sudah saya sampaikan, keseimbangan untuk timbangan juga. Maka apabila kita mau mendapatkan lambang-lambang itu, kita dekatin sumbernya. Kita sumbernya dari mana? Oh, dari sumber sana, ya kan? Kalau air, ya, kalau memang mau mendapatkan air bersih. Artinya apa? Dhamma itu sumbernya dari mana? Dari Sang Buddha. Ya. Ya, maka agama Buddha, sekte apapun harus bersumber dari Dhamma itu. Karena apa? Mengajarkan kebajikan. Ya kalau seandainya jauh dari sumber nggak apa-apalah. Kita cari mata air. Tidak usah ke mata air. Nyari sungai yang besar. Ya. Jangan nyari air yang kecil. Air kecil itu banyak kotorannya. Got-got itu kan. Ya. Ya, air kecil itu banyak kotorannya. Tetapi kalau kita sudah langsung masuk ke sungai-sungai yang besar, syukur-syukur bisa mendekati mata airnya, kita akan mendapatkan yang murni. Nah, seperti itu. Yang murni dari mana? Ya dari Tripitaka itu. Ada yang mengeklaim salah satu majelis yang asli dan itu. Semuanya asli. Ya. Maka di Indonesia itu banyak majelis, banyak aliran, ya silahkan saja. Yang jelas masih dekat dari muaranya itu. Masih dekat dari sumber-sumbernya. Yaitu Dhamma. Maka biarpun di dalam agama Buddha itu salamnya itu Namo Sang Hyang Adi Budaya atau Namo Buddhaya, itu adalah budaya Buddhis Indonesia. Ya. Saya sampaikan adalah itu adalah budaya Buddhis Indonesia. Salam dalam agama Buddha itu adalah salam Buddhis, budaya Indonesia. Nah, kalau salam Buddhis dari Cina sana, Tiongkok sana apa? Amitofo. Ya kan? Dari Thailand, Namaste. Masing-masing. Dari Jepang, Namyo Horenggen Kyo. Nah, dari Indonesia apa? Namo Buddhaya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau yang sekarang ada yang nama Sukihoto dan lain-lainnya dan
itu ya silakan saja. Yang jelas, salam Buddhis Indonesia yaitu Namo Buddhaya. Itu adalah budaya salam Buddhis dari Indonesia. Nah, kembali lagi ke air, maka kita bersumber ke air. Siapa? Sumbernya itu, airnya itu, sumber dhamma itu dari mana? Dari para biku, dari para pandita. Nah, kalau mau berbicara dhamma, yaitu kok berbicara dengan para pandita dan para biku. Gitu. Kita lanjutkan, yaitu ini untuk meningkatkan batin. Oh ini ya, meningkatkan batin kita harus mendekat dengan para biku, pandita, ya. Kewihara juga penting, ya. Seperti ini, biarpun melalui Zoom, Bapak Ibu juga harus suka. Di wihara itu kan sudah saya sampaikan ada kelebihan puja bakti di wihara itu. Kelebihannya yaitu bisa menumbuh kembangkan, mempererat, ya, mempererat persaudaraan yang sudah erat. Ada permasalahan bisa diselesaikan, bisa curhat di sono sini. Jangan rumpi, rumpi sama curhat beda. Ngerumpi itu adalah menceritakan orang, ya, menceritakan orang lain. Nggak tahu mau keburukannya, mau kebaikannya. Biasanya, ya, keburukannya, apalagi yang tidak suka. Gitu. Terus membaca buku, artikel-artikel, ya, yang memang bermanfaat. Itu dhamma. Nah, ini maka terus merenungkan hal-hal kebajikan, ya. Merenungkan, oh iya ya, tadi di sana tadi, ya, ada orang kok baik banget sama saya, sama kita. Nanti kita contoh seperti itu. Inspirasi-inspirasi, ya, dari orang lain itu penting. Ya, lebih baik dari inspirasi dari orang lain. Jangan menyontohkan dirinya sendiri. Ya. Menyontohkan diri sendiri itu adalah yang kejelekan aja. Ini saya ini orangnya jelek gini gitu. Ya. Ya jangan jelek banget gitu. Artinya. Artinya apa? Menceritakan kebaikan orang lain itu adalah bagus. Ya saya ingatkan lagi yang kalau memang bisa ya sekarang sudah harus memenuhi protokol kesehatan dengan COVID ini pergi ke wihara ya sebutuhnya saja, bukan sebetulnya, semuatnya 50%. Ya, 50% daya tampung wihara itu cuma bisa, maka dibikin daftar, ya. Grup WA-nya itu dibikin daftar siapa-siapa yang akan ikut puja bakti di wihara. Nanti kalau yang sudah sudah full, seandainya berapa 30 orang, ya udah full ya sudah gitu. Jadi yang lainnya bisa melalui di Zoom. Jangan meremehkan kebajikan walau kecil dengan ini di Dhammapada 22. Dengan berkata perbuatan bajik tidak akan membawa akibat bagaikan tempayan akan terisi air dengan dijatuhi sedikit status demi status. Demikian pula orang bijaksana sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebijaksanaan. Jadi kita ya berbuat kebajikan biarpun sedikit, lama-lama juga akan penuh nanti. Ya. Dan membuat dirinya bijaksana. Contoh, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mengadakan panas dasi, pagi namaskara dan meditasi. Enggak usah lama-lama sebenarnya. Itu lama-lama nanti kita akan tumbuh kebijaksanaan. Kenapa? Karena kita sudah dikondisikan dengan meditasi
untuk mengawali beraktivitas. Ini contohnya. Terus yang kedua, contoh yang kedua yaitu kita membantu wihara. Syukur-syukur bisa dengan materi, dana. Ya. Dana pun juga tidak harus berupa materi. Berupa tenaga, ucapan, dan yang memimpin puja bakti tadi sedikit demi sedikit, ya itu juga nanti akan bisa menjadi lebih bijaksana. Ini yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Dhammapada 122. Ya. Nah, bijaksana ini kan kualitas batin, ya di situ. Nah, maka sesuai dengan apa yang saya sampaikan, kesederhanaan itu sederhana sekali, ya ke wihara. Contohnya saja, kenapa kita sampaikan, ya kita sampaikan tadi budaya itu turun temurun dari leluhur. Kalau bisa budaya Buddhis ini ya kita sekolahkan anak kita yang memfasilitasi agama Buddha. Contohnya di sekolah Dharma Ratna ini juga, iya kan? Sekarang pengurus Dharma Ratna, pengurus wihara Dharma Ratna juga. Buat sekolah buat siapa? Kan buat anak cucunya supaya ajaran-ajaran leluhur itu bisa diwarisi. Nah, di situ. Kalau bisa para donatur ya, umat semuanya mendukung ini. Nanti kalau seandainya sekolahan susah, wah sayang ya Dharma Ratna. Jangan ngomong sayang. Ngomongnya itu hebat Dharma Ratna. Muridnya banyak. Itu mutunya berkualitas. Maka kita didik anak kita itu dengan budaya leluhur kita. Kenapa saya bilang sampaikan dengan budaya leluhur kita? Dipastikan tidak salah. Karena kita sendiri yang mengalami. Budaya leluhur kita itu tidak salah. Yang budaya leluhur kita berdasarkan cinta kasih. Dhamma itu sendiri mengajarkan kesadaran cinta kasih. Ya, lanjut. Nah, ini sadar tadi sudah saya sampaikan bahwa watak itu harus kita dasari kesadaran supaya menjadi lebih baik. Gitu. Dasari dari mana? Triratna. Selalu kita berlindung kepada Sang Triratna. Yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu adalah sumber dari ajaran kebijaksanaan. Jadi tidak salah kalau ya kita itu mewariskan kepada anak cucu kita. Dan leluhur kita juga tidak salah mengajarkan kehidupan kepada anak cucu kita juga sampai kita. Nah, terus ajaran bijaksana yaitu adalah ajaran hukum karma. Ya. Bukan karena kelahiran. Bukan karena kelahiran orang menjadi bukan kelahiran orang menjadi sampah. Bukan karena kelahiran pula orang menjadi brahmana atau mulia, menjadi mulia. Oleh karena perbuatanlah orang menjadi sampah. Oleh karena perbuatan pula orang itu menjadi Brahma, menjadi mulia. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih. Kita berdana, tidak ada orang sering berdana itu miskin. Ya miskin dari materi, miskin dari batinnya,
miskin dari mentalnya, tidak ada. Soalnya kita berdana itu pasti sehat, jasmani dan rohani, lahir maupun batin, itu pasti sehat. Lahir maupun batin pasti sehat, kalau orang yang sering berdana itu. Nah, gitu. Sering berdana. Berdana kan tadi sudah saya sampaikan, tidak harus materi. Kita bisa menunjukkan anak cucu kita yang baik pun juga lebih bagus. Ya. Anak kita sekolahkan yang memang sesuai dengan ajaran leluhur. Ya kan? Anak saya sekolahnya di negeri semua, Pak. Tidak mendapatkan pelajaran agama. Ya. Belajarnya di mana? Di sekolah minggu. Karena di Bandung tidak ada sekolahan yang guru agama Budanya dulu SMA. Sekarang ini baru ada. Ya. Baru ada sekolah yang ada guru agama Budanya, banyak. Ya, sudah banyak sekarang di Bandung. Ya. Ya di negeri itu karena ya di samping itu murahan gitu. Murah tapi kualitasnya juga bagus. Jadi kita cari yang murah ya, berkualitas. Ya kebanyakan yang berkualitas itu yang mahal. Ya kalau memang mampu nggak ada salahnya. Ya. Demi ajaran leluhur kita, itu harus kita. Kenapa saya sampaikan selalu ajaran leluhur kita yang yang kita praktekkan. Karena berdasarkan praktek itulah yang memang benar. Ya. Ehipasiko dalam agama Buddha itu objektif. Tadi yang slide pertama tadi. Terus yang selanjutnya bijaksana. Menyikapi new normal ini, ya kita harus juga bijaksana. Ya. Kita selalu mentaati aturan protokol kesehatan. Puja bakti tadi sudah saya sampaikan. Ya. Kalau memang Dharma Ratna itu muatnya berapa, prosentasenya monggo silakan sesuai. Keluar rumah pakai masker. Ya. Di tempat-tempat umum jaga jarak pakai masker. Cuci tangan air yang mengalir pakai sabun. Nah, itu kan sudah jelas. Jadi untuk diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri bermanfaat untuk orang lain. Karena apa? Kita tidak menularkan. Dan orang kita pun juga tidak akan tertular. Mudah-mudahan kita semua sehat semuanya. Panjang umur, sehat. Ya, dengan adanya ini. Ini serius Bapak Ibu ya. Virus ini serius, jangan main-main. Kenapa kemarin-kemarin itu banyak hujan, ya kan? Hujan itu bisa melarutkan virus-virus, wabah-wabah itu. Bisa. Maka orang Buddha seluruh dunia, ya bahkan seluruh dunia loh, di Indonesia itu banyak yang baca Parita Ratana Sutta itu. Ratana Sutta itu ada buat mengusir makhluk-makhluk jahat. Termasuk buat menghilangkan wabah-wabah ini. Dari zaman Sang Buddha kan seperti itu. Ananda suruh memercikan air yang setelah dibacakan Ratana Sutta itu, memutar di Waisali sana, Waisali, ya, muter. Jadi langsung hujan deras, mayat-mayat yang membusuk langsung hanyut ke sungai, dan udara menjadi bersih. Ya. Nah seperti itu. Makhluk-makhluk yang jahat itu juga bisa terusir, ya, pergi dari Parita Ratana Sutta itu. Ya, itu kalau kemarin kenapa, ya kan? Ratana Sutta kok suruh baca. Nah ini Bapak Ibu. Ya,
hujan deras, ya kan terus menerus kan hujan deras. Ya awal-awal bulan kemarin ya bukan masalah musim hujan saja, gitu. Terus yang selanjutnya yaitu saling menjaga, meningkatkan dan mendukung kebijakan pemerintah. Pemerintah Sukabumi seperti apa kita dukung, ya. Yang jelas pemerintah itu tidak akan membuat sengsara, tidak akan membuat menderita rakyatnya. Pemerintah membuat aturan itu untuk kemasyarakatan, untuk orang banyak. Kalau memang ada yang tidak setuju, paling berapa orang, ya kan? Masih banyak yang setuju, masih banyak yang mendukung. Ya, selalu mendukung ya kebijakan-kebijakan pemerintah, bukan mencari aman. Semua juga kalau aturan pemerintah itu dijalankan dengan baik, itu juga aman semuanya. Gitu Bapak Ibu, demikian dari saya, terima kasih dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan saya ingatkan sekali lagi jaga diri dari mental spiritual itu suplemen ya, suplemen kita selalu membaca parita, selalu mendengarkan dhamma, selalu kita berbuat baik. Itu adalah untuk menjaga menjaga mental spiritual kita supaya batin kita tetap terjaga. Jaga kesehatan semuanya, ya, pergi kemana-mana kita juga harus bisa menjaga diri kita sendiri. Kalau semua orang berbicara, ngomong menjaga diri, berarti kita semuanya menjaga diri. Terima kasih, selamat sore, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Apabila ya ada yang mau bertanya, silakan. Udah. Baik, terima kasih Pak Eko, luar biasa yang sudah disampaikan. Jadi kesederhanaan itu bila dikaitkan dengan meningkatkan kualitas batin, itu berarti juga kita meneladani guru Buddha kita, yang juga dalam membabarkan dhamma itu sangat sederhana gitu ya Pak Eko ya. Iya. Sangat luar biasa untuk malam hari ini. Maaf juga Pak Eko, Ya. harusnya kita ada sesi tanya jawab, tapi karena waktu sudah habis, sedangkan di wihara kita ada protokol kesehatan untuk tidak terlalu lama yang harus kita patuhi juga. Iya. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawabnya untuk kedepannya, mudah-mudahan Pak Eko tidak bosan mengisi di Dharma Ratna. Baik, terima kasih kepada pemimpin kebaktian. Dengan berakhirnya kebaktian atau puja bakti di wihara, maka berakhir pula kebaktian secara online melalui Zoom. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Eko Supeno yang telah mengisi Dhamma Desana. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat berguna bagi hidup kita, dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.